Selamat siang, saya Betran Lesbasa dengan NIM 23400 580. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu hipotek. Tentang hipotek. Kita masuk di pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kreditur atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Aguna ini memiliki fungsi sebagai alat pengamanan atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang memberikan kreditur atau memberi pinjaman kepada debitur yang mengalami wan prestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak. Untuk mengambil penggantinya pelunasan daripadanya. Bagi pelunasan suatu perikatan, hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya. Kemudian hipotek juga merupakan hak jaminan atas tanah. Sebelum lahirnya UU PA, maka hipotek hadir untuk menjamin tanah-tanah hak berat berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain. Kemudian ada prinsip utama dari hipotek dapat kita sebut sebagai berikut, yang ada beberapa, ada A, B, C, D, E sampai F. Saya baca. Yang poin A, debitur harus memelihara objek jaminan hipotek dengan baik, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Poin B, kreditur pegang jaminan hipotek adalah kreditur porven. Poin C, berlaku prinsip do it de suite. Poin D, jaminan hipotek merupakan jaminan tambahan dengan konsekuensi antara lain. Ada beberapa, ada 3. 1. Jaminan hipotek mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian untuk piutang. Apabila hutang hapus dibayar lunas, maka hipotek dihapus. Poin terakhir, apabila hutang yang dijamin dengan hipotek tersebut beralih ke pihak lain, maka hipotek beralih juga. Kemudian kita lihat di poin C, hak memegang hipotek untuk mengeksekusi jaminan ada jika wan prestasi dari pihak debitur. Poin F, jika hasil penjualan eksekusi barang objek jaminan hipotek melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pihak yang memberi hipotek. Poin G, pada prinsipnya hipotek dapat dikatakan atas utang yang sudah ada. Poin H, para prinsip hipotek dapat dikatakan hanya atas benda yang sudah ada. Poin I, memberi hipotek harus pihak yang memiliki titel kepemilikan atas objek jaminan hipotek. Ada poin J, benda objek jaminan hipotek tidak dapat dipisah-pisahkan. Poin K, objek jaminan hipotek tidak dapat dipecah-pecah atau digabung. Poin I, berlaku atas publitas, hipotek harus didaftarkan ke kantor pendaftaran agar dapat dilihat oleh publik. Tidak boleh dieksekusi secara
mendaku benda objek jaminan hipotek tidak dapat langsung dieksekusi menjadi milik kreditur meskipun di perjanjian seperti itu oleh para pihak. Kemudian kita lihat di poin B, konsep umum jaminan dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, terutama dalam ruang lingkup perikatan utang piutang, keberadaan jaminan atau sebagai alat penunjang pemenuhan prestasi memiliki posisi yang sangat krusial. Konsep jaminan dalam hukum perdata merupakan instrumen hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hak kreditur dan jaminan keberlangsungan hubungan kepercayaan dalam perikatan utang piutang. Secara konseptual, jaminan bukan sekedar perlindungan terhadap resikoan prestasi, tetapi juga refleksi dari asas kehati-hatian dalam sistem hukum perdata. Dalam konteks pembangunan ekonomi, penggugatan lembaga jaminan juga menjadi bagian integral dari sistem pembiayaan yang sehat dan berkeadilan. Secara umum, jaminan dalam konteks hukum perdata dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur guna menjamin pemenuhan kewajiban atau pelunasan hutang. Dalam doktrin hukum, jaminan terbagi atas dua bentuk utama. Yang pertama, jaminan perorangan, yaitu jaminan yang timbul dari adanya pihak ketiga yang menjamin utang debitur, misalnya dalam bentuk penangguhan. Jaminan yang kedua ada jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang bersumber dari pengikatan suatu benda memiliki milik debitur atau pihak ketiga, seperti gadai, habis itu utik, hak tanggung jawab, dan fidusia. Jaminan yang timbul dari hubungan perdata secara normatif dapat ekonomis. Jaminan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu ada yang pertama fungsi preventif, yang kedua ada fungsi repreventif, yang ketiga ada fungsi ekonomis, yang keempat ada fungsi yuridis. Saya akan jelaskan fungsi preventif itu seperti apa. Fungsi preventif itu bertujuan mencegah terjadinya wan prestasi dengan adanya jaminan debitur terdorong untuk memenuhi kewajiban hukumnya karena menyadari adanya risiko kehilangan benda atau reputasi hukum apabila lalai. Kemudian poin B, fungsi represif itu apabila wan prestasi benar-benar terjadi, maka jaminan berfungsi sebagai alat pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi. Kreditur memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat untuk mengeksekusi objek jaminan secara yuridis dan efisien. Kemudian ada poin C, fungsi ekonomis. Jaminan memberikan kepercayaan bagi kreditur untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Hal ini penting dalam mendukung sistem pembiayaan nasional dan memperkuat stabilitas sektor keuangan. Yang poin terakhir ada fungsi yuridis, yaitu menciptakan kepastian hukum dalam perikatan utang piutang. Kemudian tujuan dan fungsi jaminan. Secara normatif,
dan ekonomis. Jaminan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi preventif yang tadi saya udah jelaskan. Habis itu yang kedua ada jenis-jenis jaminan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Ada beberapa. Yang pertama, poin A, jaminan perorangan. Itu diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Penangguhan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur sendiri lalai. Jaminan jenis ini tidak melibatkan benda tertentu dan tidak memberikan hak preferen. Ciri-ciri utama, yang pertama tidak berkaitan langsung dengan suatu objek, yang kedua ada lebih mengandalkan itikat baik untuk penangguhan, yang ketiga ada kreditur hanya dapat menuntut penanggungan jika debitur utama lainnya lalai. Kemudian B, jaminan hak kebendaan. Jaminan jenis ini menyangkut pengikatan suatu benda yang bernilai ekonomi, baik bergerak maupun tidak bergerak. Habis itu ada asas-asas hukum jaminan. Hukum jaminan mengenal beberapa asas utama. Ada 4 asas utama. Yang pertama ada asas spesialitas. Yang kedua ada asas yang B ada asas publisitas. Beberapa jaminan masyarakat. Habis itu yang C ada asas Dorit de suite. Yang bagian D ada asas Dorit de preference. Yang keempat ada jaminan dan sistem eksekusi. Jaminan kebendaan memberikan kekuatan eksekutorial dalam praktiknya. Kreditur dapat menggunakan eksekusi. Yang pertama eksekusi parate, yang kedua ada eksekusi melalui pengadilan. Eksekusi parate itu langsung menjual objek jaminan tanpa proses pengadilan apabila syarat formal dipenuhi, misalnya grosse akta notarir. Habis itu poin B, eksekusi melalui pengadilan apabila tidak ada kesepakatan atau terdapat keberatan dari debitur atau pihak ketiga. Namun dalam realitas yuridis sering terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akibat kebenaran pihak ketiga, sengketa kepemilikan atau investasi pengadilan. Ada poin C, sejarah dan asal-usul lembaga hipotek. Lembaga hipotek sebagai bentuk jaminan pembedaan atas benda tidak bergerak memiliki akar sejarah yang panjang. Sistem hukum perdata Indonesia, konsep politik diadopsi dari sistem hukum perdata Eropa kontinental, khususnya melalui pengaruh KUH Perdata. Asal-usul hipotek dalam hukum Romawi. Yang pertama, konsep jaminan dalam hukum Romawi. Hukum Romawi mengenal beberapa bentuk jaminan kebendaan, antara lain A, gadai, yang dimana kita bilang pingnus, dimana benda diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Habis itu fidusia. Fidusia itu
menggali kepemilikan benda secara formal kepada debitur dengan janji akan dikembalikan setelah utang lunas. Yang C ada hipotek, yaitu pengikatan benda sebagai jaminan tanpa perlu diserahkan secara fisik kepada kreditur. Jaminan pelunasan utang apabila terjadi referensi ciri-ciri penting hipotek dalam hukum Romawi. Tidak ada peralihan kepemilikan atau penguasaan fisik atas benda jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kreditur hanya memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur bukan prestasi. Yang ketiga ada dikenal luas dalam transaksi pertanian dan perdagangan. Mungkin saya cukup sampai di sini dulu, soalnya batas waktu 15 menit. Terima kasih. Selamat siang, shalom.